Dewa Obat Terkuat, Bab 407. Dia tetap tidak membiarkan Chu Yun naik. Chu Yun menahan amarahnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Prioritas utamanya adalah menyelesaikan masalah, bukan bertarung dengan Ye Qiansui dan yang lainnya. Saat kejadian ini selesai, dia akan melipat gandakan upayanya untuk mendapatkan Ye Qiansui kembali. Liu Feifan naik ke atas, dan Ye Qiansui sudah mengemasi barang bawaannya. Apakah kamu akan kembali? Dia bertanya dengan heran. Jika tidak, Ye Qiansui meliriknya, Lin Yi berkata kembali. Liu Feifan berkata, Chu Yun itu menundukkan kepalanya. Dia berkata bahwa saudari Sue, kamu dapat membuat persyaratan. Selama itu tidak berlebihan, dia akan menyetujuinya. Mendengar ini, Ye Qiansui memandang Lin Yi yang sedang duduk di sofa. Bagaimana Chu Yun bisa menundukkan kepalanya begitu cepat? Ini benar-benar tidak seperti dia. Sepertinya dia berada di bawah banyak tekanan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Kalau kita menaikkan syarat, tentu kita harus melangkah terlalu jauh. Kalau tidak, syarat apa yang akan kita naikkan? Lin Yi berkata dengan tenang. Ini adalah karakter Lin Yi. Jika dia tidak mengambil tindakan, lupakan saja. Lalu permintaan seperti apa yang ingin aku ajukan? Ye Qiansui bertanya. Dia sekarang terbiasa bertanya pada Lin Yi dan membiarkan Lin Yi mengambil keputusan. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan pria harus tetap memutuskan hal-hal penting dalam keluarga. Lin Yi berpikir sejenak. Pertama, segera berikan persetujuan atas obat baru Ye, dan bantu Ye mempromosikannya sehingga pasien dapat menggunakan obat baru Ye sesegera mungkin. Kedua, kami menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan Ye Research Institute. Ye akan memiliki obat baru di masa depan, yang dapat menghemat beberapa proses persetujuan dan waktu. Ketiga, dia mengatakan 5 atau 6 hal dalam satu tarikan napas sebelum berhenti. Itu saja untuk saat ini, aku belum memikirkannya. Ye Qiansui tercengang. Semua kondisi ini kedengarannya bermanfaat bagi keluarga Ye, tetapi bagi Chu Yun, itu terlalu berlebihan. Sepertinya Anda tidak menganggapnya serius sama sekali. Bahkan Liu Feifan merasa tuntutan Lin Yi terlalu keras. Akankah seseorang seperti Chu Yun, yang sudah lama berkuasa, menundukkan kepala dan menerima kondisinya? Jawab saja dia seperti ini. Dia memandang Lin Yi dengan sedikit keraguan. Itu dia, Lin Yi berkata, katakan padanya bahwa jika dia menyetujui penerbangan kita dalam 2 jam, kita akan tinggal dan bekerja sama dengannya. Jika dia tidak setuju, syaratnya akan berlipat ganda saat dia pergi ke Tianhai untuk mengundang kita lagi. Ini sangat kuat. Lin Yi tidak bermaksud bersikap sopan sama sekali. Setelah berbicara, dia meminta Liu Feifan turun dan menjawab. Di bawah, Chu Yun duduk di sofa di ruang tunggu, merasa sedikit tidak sabar. Dalam 10 menit ini saja, dia menerima beberapa panggilan telepon lagi, semuanya menanyakan masalah ini. Bahkan ada panggilan dari rumah, menanyakan apakah dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi, dan dia membuat keributan seperti itu. Begitu besar, seseorang yang tidak boleh kamu ganggu. Kentut, hanya keluarga Ye Qiansui, yang bukan siapa-siapa. Jika pasien-pasien itu tidak sulit untuk ditangani, dia tidak akan menganggap serius Ye Grui dan Ye Qiansui sama sekali. Melihat Liu Feifan keluar dari lift, Chu Yun berdiri dan berjalan. Bagaimana? Dia tidak punya kesabaran dan hanya ingin menyelesaikan masalah secepatnya. Adapun prosesnya, dia tidak peduli. Semua orang bisa berbicara terbuka dan semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tuan Ye menyebutkan beberapa syarat. Jika Direktur Chu setuju, maka tidak akan ada masalah. Kata Liu Feifan. Kamu bilang. Chu Yun mengangguk. Liu Feifan menjelaskan kondisi yang sebenarnya disebutkan oleh Lin Yi. Ketika sampai pada artikel pertama, Chu Yun tidak memiliki ekspresi, tetapi ketika sampai pada artikel kedua, kelopak mata Chu Yun bergerak-gerak, dan semakin jauh dia mendengarkan, wajahnya menjadi semakin jelek. Pada akhirnya, tubuhku gemetar karena marah. Ini adalah perampokan. Nenek ini hanya memanfaatkan keadaan. Tidakkah menurutmu kondisi ini terlalu berlebihan? Chu Yun memandang Liu Feifan dengan wajah dingin. Sejujurnya menurutku itu cukup berlebihan. Liu Feifan mengangguk dan berkata dengan serius, tetapi ini adalah syaratnya. Apakah Anda setuju atau tidak, itu terserah Anda. Anda, Chu Yun sangat marah hingga dia hampir tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Liu Feifan. Mereka malah mengajukan syarat yang menurut mereka berlebihan. Anda benar-benar berpikir Anda harus menyerah dan tunduk pada mereka, bukan? Oh, saya lupa mengingatkan Anda, Tuan Ye dan yang lainnya akan terbang kembali ke Tianhai dalam 2 jam. Apa maksudmu? Artinya jika Direktur Chu setuju, maka mereka akan tetap tinggal dan semua orang dapat menyelesaikan masalah. Atau, jika Direktur Chu dapat pergi ke Tianhai untuk mencari mereka setelahnya, kondisinya akan berbeda.
Liu Feifan merentangkan tangannya, tampak tak berdaya. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya. Ye Qiansui dan yang lainnya akan kembali, jadi dia harus kembali ke kamarnya dan mengemas barang bawaannya sesegera mungkin. Ini terlalu banyak. Chu Yun mengepalkan tinjunya. Jika dia masih tidak punya akal sehat, dia benar-benar ingin meninju kepala Liu Feifan. Kondisi apa ini? Ini hanya memanfaatkan situasi. Apa menurutmu Chu Yun begitu mudah dikendalikan? Chu Yun mendengus, bagaimana dia bisa menyetujui tuntutan berlebihan ini, berbalik dan langsung pergi. Bahkan jika dia akan dimintai pertanggungjawaban, dia akan mengakuinya keluarga. Dia meninggalkan hotel dan langsung masuk ke mobil dan kembali ke kantornya. Begitu saya duduk, telepon berdering. Chu Yun marah dan menutup telepon tanpa mendengarkan. Dia tidak ingin menjawab panggilan siapapun sekarang. Dong dong dong. Dalam beberapa menit, ada ketukan di pintu kantor. Sebelum Chu Yun dapat berbicara, orang di luar pintu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia dari Departemen Pengawasan. Direktur Chu, apakah masalahnya sudah diselesaikan? Chu Yun sedikit kesal, tapi dia tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang ini. Memecahkan, dia berkata dalam suasana hati yang buruk. Bukankah hanya beberapa pasien yang ingin membeli obat? Seberapa pentingkah kamu menatapku seperti ini? Adapun, Direktur Chu, saya khawatir Anda tidak tahu seberapa besar keributan ini. Para petinggi telah khawatir. Tidak ada orang luar di sini. Saya akan memberitahu Anda dengan jelas. Jika Anda tidak orang yang terlibat, orang yang duduk di sini sekarang, telah dimintai pertanggungjawaban. Ekspresi Chu Yun berubah. Apakah ini serius? Masalah penghidupan masyarakat bukanlah masalah kecil. Ini sudah menjadi nada yang ditetapkan oleh Utara sejak awal. Anda mengincar moncong senjata. Chu Yun mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan sedikit enggan, apakah kamu harus naik setinggi itu? Kamu tidak mau bangkit, lawanmu yang melakukannya. Oke, aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Kamu hanya punya 1 hari. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya hari ini, aku tidak bisa menahannya lagi. Kamu akan melakukannya menanggung akibatnya sendiri. Setelah mengatakan itu, pria itu pergi, tapi yang jelas, ini adalah ultimatum. Chu Yun menepuk meja, bajingan. Bajingan, bajingan, dia tidak pernah merasa malu seperti ini. Dia tidak peduli, memikirkan konsekuensi serius seperti itu. Chu Yun harus menundukkan kepalanya bahkan jika dia tidak mau melakukannya. Dia bergegas keluar kantor dengan cepat dan meminta sopir untuk mengantarnya ke Ye Qiansui dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa ekstrim kondisinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa, mereka sudah pergi ke bandara? Chu Yun tidak menyangka bahwa mereka benar-benar pergi begitu mereka mengatakan akan melakukannya, tanpa ragu-ragu. Cepat, ke bandara, cepat. Bab 408, Bandara Internasional Shanghai, ruang tunggu. Tidak mau membeli tiket, mata Liu Feifan membelalak, bukankah kamu bilang kamu ingin kembali? Lin Yi memintanya untuk mengembalikan uang tiketnya, dan dia serta Ye Qiansui tidak akan kembali untuk saat ini. Saya tidak bisa kembali. Lin Yi tersenyum dan berkata, masih ada konferensi pers yang harus diadakan. Seseorang dari keluarga Ye harus hadir. Konferensi pers apa? Liu Feifan memandang Xiao Zhao, yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bahwa Ye Qiansui memiliki yang ini dalam rencana perjalanannya, tetapi tidak lolos persetujuan. Dia hendak bertanya ketika dia tiba-tiba melihat seseorang berlari masuk dengan cepat di pintu masuk, berkeringat deras. Dari kejauhan, Chu Yun melihat Ye Qiansui dan yang lainnya duduk di sana, dan bergegas, tidak peduli untuk menyeka keringat di dahinya. Meskipun dia masih enggan di matanya, dia harus mencoba yang terbaik untuk mengendalikan sikapnya. Tuan Ye, saya menyetujui semua persyaratan Anda. Dia sangat lugas. Tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Jangan membuat segalanya menjadi kuning, maka dia akan benar-benar mendapat masalah. Kondisi apa? Ye Qiansui bertanya tanpa sadar. Ini semua disebutkan oleh Lin Yi, tapi dia bahkan tidak mengingatnya. Tapi di telinga Chu Yun, hal sialan ini sangat mematikan dan memilukan. Ia bahkan bertanya lagi, sengaja meminta dirinya mengulangi, bagaimana bisa ada wanita sekejam itu di dunia ini. Chu Yun tertawa datar, menahan amarahnya, dan mengulangi kondisinya. Saya setuju, bagaimana kalau Tuan Ye, Anda seharusnya sudah puas sekarang. Ye Qiansui mengangguk sambil berpikir. Dia pikir itu terdengar agak berlebihan. Jika dia adalah Chu Yun, dia akan berbalik dan langsung mengutuknya. Aura ini sangat stabil dan tingkat tinggi. Tentu saja akan sangat bagus jika Direktur Chu dapat mendukung obat baru Ye. Ye Qiansui mengangguk, terima kasih, Direktur Chu. Kalau begitu tolong minta Tuan Ye untuk mengajukan kembali permohonan persetujuan. Saya akan segera menyetujuinya dan kemudian mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan beritanya. Ketika Chu Yun mengatakan ini,
dia merasa tidak nyaman di hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia harus mengatakannya, dan dia harus melakukannya, dan dia harus melakukannya secara terbuka dan memuaskan semua orang. Mendengar ini, Liu Feifan dan Xiao Zhao saling memandang, dan kekaguman mereka pada Lin Yi semakin dalam. Benar saja, ada konferensi pers. Mereka semua bertanya-tanya apakah Lin Yi bisa meramal nasib, dan mengapa ramalannya selalu akurat. Tidak masalah, Ye Qianxue melambai, dan Xiao Zhao segera berjalan, saya sudah menyiapkan semua materi. Oke, aku akan langsung menyetujuinya untukmu. Chu Yun bahkan membawa segelnya, mencapnya di tempat dan mengisi opini persetujuan. Mobilnya sudah siap, konferensi pers akan diadakan setengah jam lagi. Apakah ada pertanyaan? Dia tampak lebih cemas daripada Ye Qianxue dan yang lainnya, seolah-olah ini adalah urusannya dan tanggung jawabnya tidak dapat ditunda sedikitpun. Tidak masalah. Ye Qianxue dan Lin Yi saling memandang tanpa ekspresi di wajah mereka, seolah-olah mereka terbiasa dengan angin kencang dan ombak, dan masih bisa tetap tenang dan tenang tidak peduli seberapa besar pemandangannya. Namun kegembiraan di hati saya hampir tidak bisa diredam. Melihat ekspresi mereka, mereka jelas sangat bahagia, tetapi tidak ada senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka melakukan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Semakin Chu Yun memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Tapi dia tidak punya pilihan. Prioritas utama saat ini adalah menenangkan kemarahan pasien dan berhenti membesar-besarkan masalah. Setengah jam kemudian, Chu Yun mengatur konferensi pers dan mengundang banyak media Shanghai untuk datang ke siaran langsung, agar mendapatkan hasil secepatnya sehingga mereka yang tidak bisa membeli obat baru Ye bisa menenangkan amarahnya. Tanggung jawab kami adalah melayani rakyat dan melakukan sesuatu untuk rakyat. Apapun kesulitan yang dihadapi rakyat, kami akan menyelesaikannya. Chu Yun berpidato, dan kata-katanya benar. Obat baru Ye telah diuji dan diverifikasi oleh departemen terkait. Memang sangat efektif dan murah. Ini 1/10 dari obat khusus yang diimpor. Ini akan mengurangi terlalu banyak beban bagi masyarakat. Kita harus memuji perusahaan yang sangat teliti. Adegan itu mendapat tepuk tangan, dan semua orang memandang Ye Qianxue yang duduk di sana. Melihat adegan ini, Ye Qianxue segera berdiri untuk memberi penghormatan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tiba-tiba, fokus semua kamera tertuju pada wajah Ye Qianxue dan label nama di depannya yang bertuliskan Presiden Grup Ye. Tiba-tiba, Ye Qianxue dan Ye Group menjadi berita utama pencarian panas di Shanghai. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda, dan juga terima kasih, Direktur Chu, atas bantuan dan dukungan Anda. Penelitian dan pengembangan serta peluncuran obat baru sangat ketat, karena kami harus bertanggung jawab terhadap pasien dan masyarakat. Dengan Direktur Chu yang memeriksa kami merasa nyaman. Ye Qianxue tidak lupa memuji beberapa kata Chu Yun, dan fokus adegan kembali ke wajah Chu Yun. Dia menekan amarah di hatinya, memaksakan senyum, dan mencoba menunjukkan sikap rendah hati dan terbuka di depan umum. Dia tahu bahwa dia telah menaiki kapal bajak laut ini dan tanpa sadar mendukung obat baru Ye. Jika terjadi kesalahan dengan obat ini di masa depan, dia pasti akan menjadi orang pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Namun bagi Ye, mendapat dukungan dari seseorang setingkat Chu Yun adalah bukti lebih dari kekuatan mereka dan meyakinkan pasien tersebut. Di akhir konferensi pers, Ye Qianxue dikelilingi oleh media, dan sorotan menyinari wajahnya. Sudah ditakdirkan bahwa selama periode ini, nama Ye dan Ye Qianxue akan terus populer di Shanghai. Tapi Chu Yun sama sekali tidak berniat untuk diwawancarai. Begitu konferensi pers berakhir, dia keluar melalui pintu belakang dan kembali ke kantornya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia melemparkan segala sesuatu yang bisa dihancurkan ke tanah dan menghancurkannya, tapi dia tetap marah. Jika Chu Yun tidak melampiaskannya, dia pikir dia akan menjadi gila. Kapan saya pernah dipermalukan seperti ini? Dia dimanfaatkan oleh Ye secara gratis, dan dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang dia bertanggung jawab atas obat baru Ye, dan dia bahkan mengambil inisiatif untuk mempromosikan Ye. Iklan gratis ini sangat berharga. Kamu Qianxue. Chu Yun mengertakkan gigi dan tampak garang, berharap dia bisa memakan orang. Apapun yang kamu dapatkan dariku, aku akan membuatmu menggandakannya dan memuntahkannya lagi. Bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Jika dia tidak mengatakan ini, cepat atau lambat dia akan mati karena depresi. Chu Yun mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, apakah kamu di rumah? Aku akan mencarimu. Ada yang harus kulakukan. Setelah menutup telepon, Chu Yun menyesuaikan emosinya. Dia ingin keluar dari pintu, tetapi dia tidak bisa membiarkan siapapun melihatnya seperti ini. Tetapi di dalam hatinya, iblis perlahan-lahan terbangun. Dia keluar dan pergi sendirian. Dan pada saat yang sama, Ye Qianxue mengakhiri wawancara dan mengikuti Lin Yi untuk kembali ke hotel. Semuanya seperti mimpi, begitu mulus.
Dia tahu jika Lin Yi tidak datang tepat waktu, dia tidak akan mampu mengatasinya, dan bahkan mungkin memperburuk keadaan. Kamu tidak perlu kembali ke hotel. Lin Yi menghentikan mobilnya dan berkata, Xiao Zhao, kamu dan Tuan Ye akan kembali ke Tianhai dulu. Fei Fan baru saja memesankan tiket untukmu. Ah, Ye Qiansui terkejut, ayo kembali, bagaimana denganmu? Lin Yi dan Liu Fei Fan saling memandang. Masih ada yang harus kita lakukan. Bersambung.